Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembahasan tentang ilmu faraid atau ilmu yang berkaitan dengan harta waris ataupun hal-hal yang diwarisi dan diwariskan oleh orang yang meninggal, yang menjadi hak yang harus diterima dan disampaikan kepada mereka ahli waris. Sekarang kita sudah masuk kepada tahap selanjutnya. Jikalau kita kemarin membahas tentang harta, hak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan harta orang yang meninggal, maka sekarang kita akan mempelajari ataupun membahas apa itu warisan. Jikalau dalam kitab Takmilatul Zubdatil Hadis ataupun dalam kitab-kitab yang lainnya dikatakan bahwasanya al-irtsu, warisan dalam bahasa Arab disebut dengan al-irtsu, yang mana secara etimologi atau secara bahasa al-irtsu berarti adalah sisa yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Fairuzabadi di dalam kitab beliau, mu'jam beliau yang bernama Qamusul Muhit. Nah, kita dalam artian atau rujukan untuk dalam masalah bahasa, kita harus kembali ke dalam kitab-kitab mu'jam, referensi yang kuat, kita kembali ke sana. Jadi al-irsu secara bahasa adalah sisa yang berpindah dari satu tangan atau satu kaum ke kaum yang lain atau tangan yang lain. Adapun secara terminologi, secara istilah dalam kitab fikih, tentunya yang kita bahas di sini secara syarak, istilah ulama fikih adalah hakun qabilun litajzi ataupun hak yang bisa untuk dibagi-bagi, hak yang bisa untuk dibagi-bagi. Yasbutu limustahiqin ba'da mauti man lahu dzalik, setelah meninggalnya orang yang memiliki harta tersebut. Jadi ketika seseorang yang memiliki harta, dia sudah resmi ataupun sudah dipastikan meninggalnya, kematiannya, maka secara otomatis harta dari orang yang meninggal itu dibagi-bagi kepada hal yang harus ditunaikan seperti di pertemuan kita yang pembahasan yang sebelumnya. Maka yang menerima ini adalah ahli waris, dan proses perpindahan itu adalah yang dinamakan ilmu faraid atau warisan, ilmu waris. Dan harta yang berpindah sendiri itu dinamakan warisan, harta warisan. Nah, sekarang kita berpindah lagi ke dalam pembahasan selanjutnya pada poin arkanul irthi, bagian-bagian ataupun setiap elemen anggota yang berkaitan dengan warisan ini. Harus ada siapa saja di dalam kategori lingkaran warisan ini yang berhak, yang berkaitan dengan harta waris ini. Yang pertama adalah waris, orang yang mewarisi. Orang yang mewarisi harta ini dinamakan waris. Dan yang kedua adalah muwarris. Tapi di dalam kitab yang lain, di dalam nuskhoh yang lain ataupun dalam kitab yang lain, kitab para fuqaha, ada yang menyebutkan maurus, orang yang diwarisi. Tapi dalam kitab Takmilatul Zubdatil Hadis ini dikatakan oleh beliau, disebutkan sebagai muwarris, orang yang mewariskan harta. Jadi mayit ini sebelum dia meninggal ataupun setelah dia meninggal, hakikatnya dia mewariskan hartanya secara maknawi, mewariskannya. Jadi di sini isim fa'il secara maknawi, muwarris, dia mewariskan hartanya. Selanjutnya adalah hakun maurus. Yang ketiga, anggota elemen yang ketiga adalah harus ada harta yang diwariskan. Kalau ada yang mewarisi, ada yang mewariskan, ada yang diwarisi, tapi tidak ada harta yang diwariskan, tapi tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan, maka tidak ada istilah ilmu al-irthu di sini. Tidak ada istilah al-irth, pembagian harta waris, karena memang tidak ada harta yang diwariskan. Contohnya bagi para nabi, karena al-anbiya la yuwarithuna dirhaman wala dinaron.
Tapi ada di antara manusia saat ini yang mereka memang tidak memiliki hak sama sekali yang bisa diwarisi ataupun harta yang bisa diwarisi, maka tidak ada warisan yang harus dilakukan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui elemen dan bagian-bagian yang berkaitan dengan ilmu waris ini, dengan warisan ini, maka kita harus tahu jikalau sudah ada orang yang mewarisinya sudah ada, kemudian orang yang diwarisi sudah ada, kemudian sudah ada harta warisnya, maka siapa saja yang berhak menerima ini? Siapakah yang dimaksud dengan ahli waris? Dan sebab apa, atas dasar apa mereka bisa mewarisi harta tersebut? Maka di sini judulnya oleh muallif Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan asbabul irthi, sebab-sebab seseorang itu bisa mewarisi. Yang pertama, karena kriteria atau ikatan nasab satu sama lain antara orang yang mewarisi dan yang diwarisi atau yang mewariskan si mayit ini memiliki ikatan nasab. Syarat pertama, ada ikatan nasab. Itu pun tidak semua yang terikat dengan nasab, ikatan kekeluargaan, famili. Ada ikatan nasab, ketersambungan, keterkaitan nasab satu sama lain. Tapi tidak semua yang memiliki ikatan nasab bisa mewarisi. Maka nanti itu akan ada di pembahasan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas siapa-siapa saja dari famili, sanak, kerabat yang berhak dan yang tidak berhak. Kita bahas sebab globalnya dulu, ijmalannya dulu, globalnya dulu, sebab apa? Ya, pertama adalah nasab. Yang kedua karena ikatan pernikahan yang tadinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, karena terikat dengan ikatan pernikahan, contohnya suami istri, maka ketika salah satunya meninggal, maka berhak untuk menerima warisan. Dan yang ketiga adalah al-wala, ikatan antara tuan dan budak. Jikalau budak ini meninggal dan dia memiliki harta, contoh misalnya, maka tuannya yang memerdekakan. Dulunya budak, kemudian si budak ini dimerdekakan oleh tuan tersebut, tuan yang baik hati. Kemudian si budak, mantan budak ini meninggal dan tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka tuan yang membebaskan budak ini berhak untuk menerima harta warisannya mantan budak ini. Tentunya dengan syarat-syarat yang akan kita pelajari, dengan rukun-rukun dan beberapa hal persyaratan yang bisa dilewati harus ada sehingga tuan yang membebaskan mantan budaknya ini bisa menerima harta warisan tersebut. Ini sebab-sebabnya. Jadi harus ada sebab, keterikatan nasab, keterikatan yang terikat dengan sebab pernikahan, dan ikatan antara tuan dan mantan budak yang telah dibebaskan. Kemudian kita melangkah lagi ke step selanjutnya. Kita sudah tahu bagian siapa saja yang berhak menerima waris, sebab apa. Selanjutnya kita harus mengetahui syarat-syaratnya warisan. Bagaimana, apakah syarat yang harus terjadi atau syarat yang benar-benar ada yang harus diselesaikan, dipenuhi sehingga satu sama lain bisa mewariskan si mayit, hartanya bisa diwarisi dan orang yang akan mewarisi ini bisa mengambil hartanya. Warisan tersebut bisa dibagi. Syaratnya harus apa saja? Yang pertama ada 3 poin. Di sini disebutkan syurutul irsi salah satun, ada 3. Yang pertama tahaqququ hayatil waris ba'dal mautil muwarris. Yang pertama, yang akan mewarisi harus dipastikan benar-benar hidup. Jadi jikalau seorang ayah meninggal, dia memiliki 4 anak, namun 3 anak sudah pasti hidup ada di rumahnya, 1 anak ini masih samar-samar berita kehidupannya. Contoh misalnya karena ada tragedi di suatu tempat, sehingga yang mana 1 anak ini tinggal di sana dan kabarnya belum dipastikan hidup atau tidaknya. Maka sebelum 1 anak atau 3 orang yang lain ini mengambil harta warisan dari ayahnya yang sudah meninggal, harus dipastikan dulu 1
saudara yang tersisa ini, karena nantinya dia hidup dan matinya akan berpengaruh kepada sisa anggota anak saudara yang lain. Jadi harus dipastikan dulu yang akan mewarisi apakah masih benar-benar hidup. Contoh lain, bahwasanya janin yang dalam kandungan belum berhak untuk mewarisi. Jikalau seorang ayah, orang tua, ayahnya meninggal tapi anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu belum bisa dipastikan apakah dia lahir dengan selamat ataukah keluar dengan selamat. Apakah hidupnya terjamin? Maka belum terjamin. Belum tentu dia bisa keluar dari rahim ibunya dengan keadaan hidup. Maka ketika belum dipastikan kehidupannya janin tersebut, ketika ayahnya meninggal dan dia masih ada di dalam janin, maka janin ini tidak berhak untuk menerima warisan sampai dia betul-betul keluar dari janinnya. Ketika dia keluar dari janin dan ayahnya masih hidup kemudian meninggal, maka seperti ini berhak untuk menerima. Tapi ketika ayahnya meninggal kemudian dia masih ada di dalam kandungan, maka tidak berhak untuk menerima warisan karena belum dipastikan hidupnya. Kehidupannya belum pasti. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah tahaqququ mautil muwaris. Orang yang akan diwarisi ini harus betul-betul dipastikan kematiannya. Kalau masih koma selama 40 hari, koma selama 20 hari, 60 hari, ya, detak jantungnya sedikit sekali pergerakannya, tapi belum meninggal, belum dipastikan oleh ahlinya, belum diputuskan oleh dokter yang ahli di dalam bidang tersebut, maka tidak boleh hartanya disebut sebagai harta warisan karena belum dipastikan kematian orang yang sakit ini, sehingga hartanya tidak bisa disebut sebagai harta warisan. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga bisa tersinambungkan atau terbagi-bagi harta warisan ini, yang ketiga adalah al-ilmu bijihatil irsi. Kita harus tahu fulan ini siapa dari orang yang meninggal, dia ini keterkaitannya apa, kaitannya dengan orang yang meninggal ini apa. Ada seorang tiba-tiba datang mengaku saya ini anaknya bapak fulan, harus diketahui anak dari yang mana. Kasusnya banyak sekarang karena mungkin si bapak ini menikah diam-diam di tempat lain, kemudian tidak diketahui dia sudah punya anak banyak. Ketika si bapak ini pulang ke tempat asalnya dan meninggal, kemudian tiba-tiba ada orang datang mengaku dari sana, dari tempat jauh, saya ini anaknya bapak ini. Dulu ketika bapak ini ada hidup di tempat kami, di pulau kami, kemudian beliau menikah dengan ibu saya, dan setelah itu ayah saya ini pergi kembali ke tempat asalnya, tidak kembali, tidak memberikan kabar, tahu-tahu kami kabarnya sudah meninggal. Kemudian saya sebagai anak menuntut hak harta waris ayah saya. Nah, yang seperti ini harus betul-betul dijelaskan. Buktinya apa kalau memang dia anaknya? Harus dipastikan. Al-ilmu bijihatil irsi. Kamu anaknya dari istri yang mana? Buktinya bagaimana? Ada tiba-tiba yang mengaku saya saudaranya. Saudara dari mana? Ketika saudaranya sudah meninggal semuanya, anaknya sudah meninggal semuanya, kemudian tidak ada famili yang tersisa, tiba-tiba satu orang mengaku saudaranya. Dari mana saudara? Bisa membuktikan? Ini syarat-syarat bisa terbagikannya harta warisan. Nah, setelah itu maka harta warisan ini tidak bisa semudah itu saja orang mengaku saya ahli warisnya kemudian semudah itu dibagikan. Nah, karena masih ada satu lagi hal yang harus kita pahami berkaitan dengan warisan ini, yang mana disebutkan dalam kitab Takmilatul Zubdatil Hadis oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau mengatakan masih ada satu step lagi yang harus kita pahami sebelum kita tahu siapa-siapa yang mewarisi dan akan mendapatkan harta warisan. Sebelum itu kita harus tahu mawani al-irsi. Labudda an na'rifa mawani al-irsi. Hal-hal yang mencegah seseorang untuk mewarisi harta orang yang sudah meninggal meskipun itu anaknya. Jadi ada 3 hal yang membuat ahli waris tidak bisa mewarisi harta
muwaris, orang yang meninggal atau orang tuanya. Yang pertama adalah al-qatlu, ketika dia adalah ahli waris yang berhak mewarisi, tapi dia sebagai pembunuh orang yang akan diwarisi hartanya, maka orang yang membunuh atau si pembunuh ini tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ini kasusnya banyak. Ketika si anak tidak sabar ingin mendapatkan harta warisan orang tuanya, kemudian dia racuni orang tuanya atau dia bunuh dengan sembunyi-sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi dia bunuh orang tuanya dengan alibi, alasan yang lain-lain yang macam-macam. Dia bisa bebas dari hukuman di dunia, tapi secara syariat, secara agama dia meskipun mendapatkan harta warisan di dunia, sebetulnya dia tidak sah untuk mendapatkan harta warisan secara syariat, maka dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di alam akhirat. Jadi syarat pertama, pencegahan pertama adalah ketika dia menjadi pembunuh orang yang hartanya akan diwarisi, meskipun itu anaknya. Selanjutnya yang kedua adalah ar-riqu, ketika satu sama lain berbeda atau perbudakan. Ayahnya adalah orang yang merdeka, anaknya adalah budak, maka atau sebaliknya, maka di antara jikalau satu sama lain, satu merdeka, yang lain sebagai budak, maka tidak bisa menjadi ahli waris satu sama lain. Yang terakhir sebagai pencegah, penghalang ataupun penghambat untuk harta warisan satu sama lain adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jikalau ada salah satu dari keluarga yang keluar dari Islam ataupun tidak beragama Islam, ayahnya orang Islam, anaknya wal'iyadzubillah keluar dari Islam, atau sebaliknya, maka mereka yang tidak dari agama Islam ataupun sebaliknya orang Islam yang meninggal adalah orang tuanya non muslim, maka tidak bisa mewarisi satu sama lain. Inilah syarat harta waris dengan hak, dengan sebetul-betulnya secara syariat yang bisa kita ambil. Insya Allah kita cukupkan pertemuan kita kali ini tentang pembahasan sebab, syarat, rukun, dan penghalang atau mawani', penghambat dari harta waris satu sama lain. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk, setelah kita tahu semua ini, siapa-siapa saja yang berhak untuk mengambil harta waris. Apakah itu semua anak, saudara, paman, kita punya ipar, kita punya mertua, kita punya orang tua, kita punya kakek, kita punya cucu. Siapa di antara mereka yang berhak untuk mengambil? Apakah semuanya ataukah hanya beberapa di antara mereka? Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah terus semangat untuk belajar ilmu-ilmu agama, dan jangan lupa selalu ikuti channel YouTube MZT Malang Raya. Tidak hanya ilmu faraid, masih banyak kajian-kajian fikih, juga ada kajian permasalahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, hukum keluarga, untuk harmonisasi dalam berkeluarga, cara belajar untuk pelafalan qasidah, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, kita pelajari dari channel YouTube MZT Malang Raya ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim di komentar atau sampaikan di nomor admin. Untuk pembahasan selanjutnya bisa Anda request, bisa teman-teman ikhwan semua peminat pemirsa MZT Malang Raya sampaikan apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin Anda dapatkan ilmunya. Insya Allah MZT Malang Raya banyak sekali stok ustadz yang masih tersembunyi, yang mereka masih belum terekspos. Insya Allah ketika ada permasalahan kita akan mintakan kepada beliau-beliau yang ahli dan kompeten dalam bidangnya. Terus selalu ikuti channel YouTube MZT Malang Raya, subscribe, ikuti, komen, share, dan kita support dakwah Islam di sisi manapun, dari segi manapun. Kita jaga syariat Islam dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Hadza ma'qulu lakum wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.